Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisti Khairunisa, NIM 2216050149, jurusan Perbankan Syariah D. Mata kuliah PSPI untuk memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi berbeda dengan tasawuf hakiki dan irfani. Tasawuf hakiki merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak. Akhlak erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia dalam berinteraksi sosial pada tempat tinggalnya. Sedangkan tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Maksudnya dalam ajarannya itu menggunakan metode yang serba mistis atau tersembunyi, bersifat rahasia-rahasia sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat mengenal, mengetahui dan memahami, terutama kepada penganutnya. Terminologi filosofi yang digunakan berasal dari macam-macam ajaran. Terminologi filosofi yang digunakan berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya, namun keasliannya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. B. Tokoh dan ajaran-ajaran tasawuf falsafi. 1. Ibnu Arabi. A. Biografi Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah al-Haytami. Ia lahir di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol tahun 560 Hijriah dan meninggal pada tahun 638 Hijriah. Jadi di Damaskus, di Sevilla, Spanyol. Ia mempelajari Al-Quran, hadis serta fikih pada sejumlah murid seorang fikih Andalusia yakni Ibnu Hazm Az-Zuhri. B. Ajaran-ajaran Ibnu Arabi. Ajaran pertama dari Ibnu Arabi adalah 1. Wahdat al-wujud atau kesatuan wujud yang merupakan ajaran sentralnya. Wahdat al-wujud ini bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Ibnu Taimiyah yang merupakan tokoh mengecam keras dan mengkritik ajaran sentral tersebut. Wahdat al-wujud menurut Ibnu Taimiyah, wahdatul al-wujud adalah penyamaan Tuhan dengan alam. Menurutnya, orang-orang yang mempunyai pemahaman wahdat al-wujud mengatakan bahwa wujud itu sesungguhnya hanya satu dan mengatakan bahwa wujud alam sama dengan wujud Tuhan, tidak ada perbedaan. Sedangkan menurut Ibnu Arabi hanya ada satu wujud dari semua wujud yang ada. Adapun wujud makhluk merupakan hakikat dari wujud Khalik. Tidak ada perbedaan antara keduanya dari segi hakikat. Menurutnya wujud alam pada hakikatnya adalah wujud Allah dan Allah adalah hakikat alam. Apabila dilihat dari kesamaan antara wujud Tuhan dan wujud alam, dan wujud Tuhan bersatu dengan wujud alam. Menurut Ibnu Arabi, wujud yang mutlak adalah wujud Tuhan dan tidak ada wujud selainnya. Berarti apapun selain Tuhan, baik berupa alam maupun apa saja yang ada di alam tidak memiliki wujud. Dalam bentuk lain dapat dijelaskan bahwa makhluk diciptakan oleh Khalik atau Tuhan, dan wujudnya bergantung pada wujud Tuhan. Semua yang berwujud selain Tuhan tidak akan mempunyai wujud seandainya Tuhan tidak ada. 2. Al-Jilli. Biografi Al-Jilli. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jilli. Ia lahir pada tahun 1365 Masehi di Jilan Giwan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kasvia, dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Nama Al-Jilli diambil dari tempat kelahirannya di Gilan. Ia adalah seorang sufi yang terkenal dari Baghdad. B. Ajaran-ajaran Al-Jilli. Adapun ajaran-ajaran yang telah tasawuf falsafi menurut Al-Jilli antara lain 1.
Insan kamil. Ajaran yang terpenting menurut Al-Jili adalah insan kamil yang berarti manusia sempurna. Al-Jili memperkuatnya dengan hadis, yaitu yang artinya Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang maha rahman. Sebagaimana diketahui, Tuhan mempunyai sifat hidup, pandai, mampu berkehendak, mendengar, dan sebagainya. Manusia Adam pun mempunyai sifat seperti itu, dan dapat dipahami bahwa Adam dilihat dari sisi penciptaannya merupakan salah seorang insan kamil dengan segala kesempurnaannya, sebab pada dirinya terdapat sifat dan nama ilahiyah. 2. Maqamat atau al-martabah. Al-Jili sebagai seorang sufi dengan membawa ajaran insan kamil, maka ia juga merumuskan makam atau tingkatan yang harus dijalani oleh seorang sufi pula, di antaranya 1. Islam, 2. Iman, 3. As-salah, 4. Ihsan, 5. Syahadah, 6. Sidikiyah, 7. Qurbah. 3. Ibnu Sab'in. Biografi Ibnu Sab'in, yaitu nama lengkapnya Ibnu Sab'in adalah Abdul Haq bin Ibrahim Muhammad Ibnu Nas, seorang sufi dan juga filsuf dari Andalusia. Ia dipanggil Ibnu Sab'in dan digelari Qutbuddin dan dikenal pula dengan panggilan Abu Muhammad. Dia berasal dari keturunan Arab dan dilahirkan tahun 614 Hijriah, 1217 atau 1218 Masehi di kawasan Mursia, dan lahir dari keluarga terhormat. B. Ajaran-ajaran Ibnu Sab'in. 1. Kesatuan mutlak. Ibnu Sab'in pengasas sebuah paham dalam kalangan tasawuf filosofis yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Gagasan esensialnya sederhana, yaitu wujud adalah suatu alias wujud Allah semesta. Wujud yang lainnya hanyalah wujud yang satu itu sendiri. 2. Penolakan terhadap logika Aristotelian. Paham kesatuan mutlak telah membuatnya menolak logika Aristotelian. Terbukti dalam karyanya Bud al-Arif. Ia menyusun suatu logika baru yang bercorak ilmuwan sebagai pengganti logika yang didasarkan pada konsepsi jamak. Kesimpulan penting Ibnu Sab'in dengan logikanya tersebut adalah realitas logika dalam jiwa manusia bersifat alamiah yang memberi kesan adanya wujud jamak sekedar ilusi belaka. Baiklah, cukup sekian materi yang saya jelaskan. Kurang dan salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.